Orang ini bercermin dan menggunakan lipstik, menjepit bulu mata, mengecat-cat kuku dan terakhir memotong tisu toilet. Kemudian ia memakai pakaian dalam dan kaos kaki panjang. Pria ini sedang menguji produk perusahaan. Saat dia berpakaian, mulai bergoyang mengikuti musik. Tak terduga ia terpeleset dan langsung jatuh ke bak mandi. Di saat ini, akuarium yang terpasang listrik langsung menyetrumnya. Saat aku di rumah sakit, dari dalam hati aku mendengar suara suster. Saat aku membuka mata, suster sudah ada di depan matanya. Dengan cepat ia bersihkan lipstiknya. Ketika saya berjalan keluar, aku mengikuti seorang gadis dari belakang. Aku merasa heran ketika melihat gadis-gadis di depan. Merasa aneh karena bisa mendengarkan pikirannya. Lalu aku mengendalikan diriku dan mengikuti pria gendut yang ada di depanku. Tanpa kusadari aku sudah mengganggunya. Pria gendut itu langsung memarahiku. Tiba di perusahaan, ia menemukan bahwa rekan perempuannya merasa heran dengan tampilan barunya. "Hei, kenapa penampilanmu menjadi mako seperti ini? Apa kau sudah lupa ingatan?" Perkataannya itu membuatnya marah. Dia merasa seperti sudah meninggalkan jati dirinya. Jadi dia memutuskan untuk mengulang adegan tadi malam. Setelah minum alkohol dan obat penenang, ia memeluk akuarium. Kemudian ia berdiri di tengah hujan. Keesokan paginya, nenek membangunkan tidurnya. Aku pergi mendekati nenek untuk mendengar apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tapi aku tidak mendengar apapun. Kemampuan ini akhirnya hilang. Ia merasa benar-benar senang dan bahagia. Tapi aku mendengar kembali suara nenek. Ia menjelaskan tentang kemampuannya. Nenek tidak akan percaya dengan kemampuannya ini. Sebaliknya justru nenek merasa sangat senang. Nenek mengatakan kalau kamu benar-benar mempunyai kekuatan unik. Kamu bisa memanfaatkan kemampuanmu untuk memperbaiki hidupmu. Sekarang penampilanmu jauh lebih baik daripada kemarin. Tapi bisakah aku mengendalikannya dengan baik? Hari ini ia mulai masuk kerja lagi. Ia menunggu kesempatan untuk bertemu dengan bos. Sekarang, bos sedang memasukkan desain pakaian dalam iklan. Ia meminta pendapat mereka jika ada yang salah. Pria ini mendengar suara hati bos. Berpikir begitu, ia langsung berkata persis seperti yang dia inginkan. Pendapatnya ini membuat bos sangat puas. Wanita ini mengira kalau keduanya punya sedikit selera yang sama. Baru saja keluar dari rapat, ia langsung memalingkan wajahnya. Malam itu wanita ini tersenyum sambil memainkan ponsel. Ia memesan paket untuk berkencan online. Mereka berdua bercinta secara online dan merencanakan pertemuan. Hari ini ia akan bertemu dengan pria online-nya. Dia melihat seorang pria yang sedang memegang bunga. Dia menyangka kalau pria ini sedang menunggunya. Ia pun langsung menghampirinya dan bertanya dengan lembut. Siapa tahu pria ini bukan teman kencannya. Sementara, ketika dia berdiri di sana, teman kencannya itu muncul menghampirinya. Lalu keduanya berbicara dengan santai. Dua orang itu pergi ke restoran Jepang. Dia ingin memesan ruang VIP tapi staf bilang hanya orang penting yang bisa masuk ke sana. Saat ini, staf melihatnya memakai kacamata dan mengira kalau mereka orang kaya. Jadi dua orang itu sukses duduk di ruang VIP. Hasilnya ruang VIP ini tidak jauh berbeda dengan area tempat duduk biasa. Ia tidak menerima alasan ini. Ketika dia menanyakan hidangan spesial dari restoran, mereka hanya memberikan hidangan biasa dan suasana jadi tidak harmonis. Kemudian tiba-tiba Ben muncul. Menggunakan kekuatannya ia berhasil menghangatkan suasananya kembali. Ia bercerita dengan teman kencannya berdua lalu pergi kembali ke tempat duduknya. Karena bosan wanita ini mengajak teman kencannya untuk pergi ke restoran lain. Ketika keduanya pergi, tepat pada waktunya mereka bertemu bos dengan istrinya. Bos dengan antusias mengundang mereka untuk makan bersama. Ben juga ikut menghampiri bos dan tertawa bersama. Ia mengira mereka berdua sepasang kekasih. Tapi dia mengatakan kalau ini belum berhasil dan masih menjadi ilusi. Mereka yang duduk dan makan di sini sangat senang dan tidak bisa diam. Karena kebisingannya ia mengganggu orang di sebelahnya. Beberapa hari kemudian wanita ini membawa ide untuk iklan. Tapi bos mengeluarkan ide dari Ben. Ketika dilihat idenya sangat mirip. Dia pikir Ben mencuri idenya. Dia marah dan bergegas ke kantornya. Karena tuduhannya dia bahkan lebih marah dari wanita ini. Ia menyuruhnya untuk mendapatkan bukti di sini. Keesokan harinya, bos datang untuk mengatakan bahwa ide kreatif digandakan secara acak. Semua orang tahu kalau kinerja mereka berdua sangat bagus. Setelah mendengarkan ini, Yona mencari Ben untuk meminta maaf. Keduanya dianggap sudah berdamai. Ben menggunakan kekuatannya untuk memuaskan kliennya. Tapi Yona masih merasa ada yang kurang. Butuh waktu lama untuk mengetahuinya.
Hasil proyeknya diumumkan sebelumnya. Dan ide kedua orang itu sama. Yona memuji Ben karena sudah terlahir kembali menjadi pria yang lebih berani. Malam itu, kedua orang ini berbicara sambil meminum anggur. Karena kemampuan uniknya, ia bisa tahu persis apa yang dia berpikirkan. Semakin hari mereka semakin dekat. Hubungannya pun menjadi lebih harmonis. Malam itu, Yona memintanya keluar untuk minum bersama. Seperti biasa mereka berbicara bersama. Dia penasaran dengan kriteria wanita Ben. Lalu Ben mengeluarkan fotonya dan itu adalah Yona. Dia mencuri fotonya dan sudah lama menyimpannya. Sejak tersengat listrik sampai sekarang, ia benar-benar bisa membaca pikiran orang. Ia tahu kalau Yona mempunyai perasaan kepadanya. Keesokan harinya ada hadiah muncul di mejanya. Buka bungkusnya. Ternyata itu fotonya yang disampan Ben. Karena senang, ia menyimpannya di depan. Mereka berdua saling menyukai begitu saja. Sebelum pergi menemui para tamu, aku menyuruhnya untuk datang dan tampil di depan. Akan tetapi Yona menolaknya. Ide kreatifnya dipuji pelanggan. Ia tidak menggunakan keterampilan membaca pikiran untuk melakukan hal buruk lagi. Tapi ia menggunakan kemampuan ini untuk memperbaiki hubungannya dengan orang sekitar. Ia mengajak putrinya berbelanja. Tapi pada akhirnya putrinya masih menjauhi dirinya. Kemudian dia datang untuk mencari ayahnya. Melihat dahulu ia dibenci karena sikapnya sekarang dia bisa berbaur dengan semua orang. Hubungan dengan ayahnya semakin membaik. Ia tanya ayahnya kena duku ia membenci ya. Katakan padaku, jujur saja dulu aku tidak menyukai sikapmu yang seperti perempuan. Sekarang kamu menjadi lebih baik. Lalu ia menelpon Yona karena merindukannya. Mereka berdua pun bertemu dan menghabiskan malam bersama. Bos mencari Yona dan memanggilnya ke ruangan. Dia mengatakan kalau Ben bisa menggantikannya. Perusahaan tidak membutuhkan kinerjanya lagi. Jadi Yona aku dipecat dari pekerjaannya. Dia sedih dan pergi pulang. Ketika ia datang, ia ingin mengajaknya berbicara dengan bos. Berharap bos bisa mempertimbangkan keputusannya karena bos sudah mengusirnya ia sudah menyerah. Tahu bahwa itu karena kesalahannya ia melihat sebuah ikan. Ikan itu membuat Ben kehilangan kekuatannya. Tapi fisik Ben menjadi lebih kuat. Ia pergi melawan preman dan menolong putrinya. Saat itu ia melihat Yona pergi bersama teman kencannya. Tapi ia tidak marah dan tidak mendatanginya. Pada hari itu ayahnya terpilih menjadi kadus. Ia pergi ke bioskop bersama putrinya. Tiba-tiba, Yona datang dan duduk di sebelahnya. Akhirnya ia tidak meninggalkannya dan datang kembali ke pelukannya. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.